Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada hari ini oleh Allah kita dipertemukan kembali, ya anak-anakku semuanya, dalam rangka pembekalan. Masya Allah, hari ini kita sedikit Umi diamanahi untuk pembekalan anak-anak yang mau ditugaskan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama ini. Masya Allah, luar biasa. Kami bersyukur sekali anak-anakku semuanya. Allah berikan kesempatan berinteraksi dengan hafizah kita, dengan calon-calon penghuni surganya Allah, calon-calon bidadari surga yang Masya Allah luar biasa kita rindukan. Maka alhamdulillah hari ini Umi diamanahi hari kedua sebenarnya, cuman qadarullah hari ini baru bisa, ya, sehingga kemarin sempat kita tukar jadwal. Dan alhamdulillah, walaupun di akhir pembekalan di hari ketiga ini masih diberi kesempatan berjumpa dan melaksanakan amanahnya. Anak-anakku semuanya Masya Allah yang Umi sayangi, Umi banggakan, dan tidak ada yang bisa Umi katakan selain rasa syukur yang terhingga, di mana di zaman yang begini, akhir zaman yang banyak fitnah, masih banyak kader-kader muda seperti kalianlah yang menjadi harapan. Masya Allah, luar biasa, yang menjadi harapan agar perjuangan ini terus berlanjut, ya. Kalian selama ini berjuang di asrama, rela jauh dengan orang tua, jauh dengan keluarga. Demi apa? Demi menghafal Quran, mengaplikasikan Quran, mengilmuin Quran, dan insya Allah yang akan menjadi penerus gerakan-gerakan Quran di muka bumi ini. Karena apa? Karena kalau kita lihat, bangsa ini butuh sekali kader-kader seperti kalian. Butuh sekali generasi-generasi muda seperti kalian yang akan menolong bangsa ini menjadi bangsa yang oleh Allah diberikan barokah, diberikan kebarokahan, dan diberikan insya Allah kemakmuran. Karena apa? Di dalam Al-A'raf dikatakan bahwa jika dalam suatu wilayah masyarakatnya itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan kemakmuran di wilayah tersebut. Maka tiada lain kecuali adalah bagaimana generasi-generasi Quran seperti kalian ini yang harus berbanyak, sehingga inilah yang berharap pertolongan Allah akan turun. Anak-anakku semuanya yang Umi sayangi karena Allah, jika hari ini kalian menjadi alumni
Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Bekasi, hafizah-hafizah yang siap ditugaskan, yang siap berkarya untuk keumatan, maka sedikit Umi mau menceritakan bagaimana heroiknya peristiwa Ashabul Kahfi yang diabadikan dalam surat Al-Kahfi, yaitu surat 18. Umi bacakan ayat 10, dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang artinya, ingatlah tak kala pemuda-pemudi itu mencari tempat berlindung di dalam gua. Lalu mereka berdoa, Ya Rabbku, Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ya. Jadi Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi ini mencari tempat berlindung di sebuah gua demi menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan oleh pasukan Raja Dicyanus karena menolak untuk berhenti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk yang lurus dalam setiap urusan yang mereka hadapi. Usaha mereka itu bersembunyi di gua dan doa-doa mereka agar Allah senantiasa memberi petunjuk merupakan bukti bahwa Ashabul Kahfi adalah kelompok pemuda yang gigih mempertahankan iman, yakni iman tauhid yang hanya menyembah Allah Ta'ala. Bahkan pemuda-pemuda tersebut ditidurkan oleh Allah 309 tahun lamanya di sebuah gua. Tak seorang pun yang bisa mencelakai mereka di sana hingga tiba saatnya mereka menerima kabar gembira bahwa beriman mereka telah diterima oleh sekian generasi sesudahnya. Masya Allah. Luar biasa dari peristiwa ini. Allah melindungi mereka dengan membuat mereka tidak mendengar apa-apa. Dengan cara itu mereka tertidur nyenyak, ya, sampai berapa lama. Kemudian di dalam ayat 12, Summa ba'athnahum lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labisu amada. Artinya, kemudian kami bangkitkan mereka dari tidurnya untuk kami menguji siapakah dari dua golongan di antara mereka yang lebih tepat kiranya tentang lamanya mereka hidup di dalam gua itu. Mereka kemudian bangun karena Allah yang membangunkannya, sebagaimana sebelum mereka tidur karena Allah yang menidurkannya. Dengan kata lain, mereka tidur selama berabad-abad itu karena memang Allah yang menghendaki demikian dalam rangka menyelamatkan jiwa dan iman mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebut angka 309 tahun untuk menunjukkan lamanya mereka tidur dalam gua. Mereka mulai tidur di zaman pemerintahan Raja Dicyanus dan baru bangun setelah raja yang berkuasa telah berganti beberapa generasi. Masyarakat berserta sang raja pada saat itu sudah beriman kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana telah disinggung sebelum, bahwa kisah Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran bukanlah kisah yang kebetulan, tetapi Allah memang sengaja menceritakan kisah ini karena banyak pelajaran berharga di dalamnya dan sebagai petunjuk. Kesengajaan itu dapat kita lihat pada ayat 13 surat Al-Kahfi, yaitu nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya dan kami tambahkan mereka petunjuk.
Allah sengaja mengangkat kisah Ashabul Kahfi sebagai kisah teladan daripada pemuda yang memang layak untuk menjadi suri teladan dari generasi ke generasi. Apalagi di zaman sekarang, di mana tingkat godaan lebih besar daripada zaman dahulu. Yang lebih ditekankan dalam kisah Ashabul Kahfi ini adalah perlunya mempertahankan iman dalam kondisi apapun. Iman memiliki peran yang sangat penting, karena disitulah akan lahir amal-amal soleh dalam kehidupan di dunia ini. Dan insya Allah akan mendapatkan buah dari kenikmatan setelah di akhirat nanti. Rasulullah telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa kelak pada hari kiamat Allah akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan. Salah satunya adalah golongan pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah. Ya. Hadis yang menyatakan bahwa ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dan berkembang dengan suka beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang pemuda itu menjadi salah satu contohnya. Mereka adalah kelompok pemuda yang tidak menjadikan masa muda sebagai pembenar untuk bermaksiat kepada Allah dan hidup berfoya-foya, tetapi justru banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Anak-anakku semuanya yang Umi sayangi karena Allah, maka inilah kiranya bagaimana hijrahnya pemuda-pemudi Ashabul Kahfi. Kalau itu diabadikan dalam Al-Quran, maka kalian adalah generasi-generasi alumni Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Bekasi. Tentunya bagaimana kita menjadi pemuda yang berhijrah di era milenial. Seharusnya menjadi pemuda kahfi masa kini, saat kebanyakan masyarakat menentang diam sebagai pembiaran atas berbagai maksiat yang merajalela, maka pemuda dan pemudi Al-Kahfilah yang menyebarkan kebenaran ajaran Allah, ajaran Islam. Saat ini aturan-aturan tunduk pada kepentingan manusia, maka pemuda-pemudi Ashabul Kahfi menegakkan keadilan yang tak seimbang. Saat pengajaran ilahiyah digugat dan dipertanyakan, maka sosok pemuda dan pemudi Al-Kahfi tidak tinggal diam. Anak-anakku semuanya yang Umi cintai karena Allah, bagaimana agar kita menjadi kader-kader Al-Kahfi milenial? Yang pertama adalah, ingat, yang pertama adalah tanamkan akidah yang kokoh. Ya. Yang kedua adalah mensucikan diri, bertawakal hanya Allah satu-satunya zat yang bergantung. Allah yang memberi rizki dan Allah yang memberikan keselamatan kepada kita di tengah fitnah terhadap agama. Yang ketiga, menanamkan kemuliaan terletak pada keridhaan Allah. Meski kesempatan hidup dirasakan terkucilkan, tak ada jabatan dan kekerasan, ketaatan pada Allah, ketakwaan adalah harta yang paling berharga. Yang ketiga adalah memahami kemuliaan terletak pada keridhaan Allah. Yang keempat, menyampaikan kebenaran adalah tanda-tanda keimanan yang senantiasa dalam diri dengan cara lewat media sosial, karena memang saatnya era digital. Terus kemudian membiasakan jiwa pejuang. Apapun problemnya, apapun masalahnya, maka insya Allah pertolongan Allah itu akan dekat. Ini saja mungkin pesan dari Umi untuk kalian. Semoga insya Allah harapannya kalian sebagai alumni hafizah Ashabul Kahfi yang siap berjuang untuk menegakkan syariat Islam. Ini saja. Semoga mungkin anak-anak semangat. Insya Allah bismillah kita berjuang, kita niat karena Allah.
maka Allah akan memudahkan semua urusan kita dan Allah akan memberikan kekuatan dalam diri kita. Mohon maaf kalau Umi banyak kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.